حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila hadrati Syekh Al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Jawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa lima syaikhihi wa lima syaikhina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Qala telah berkata siapa al-musannifu oleh pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi juga maha penyayang. Ai bikullismin, yakni di setiap nama, min asma'idzati dari segala nama zat, al-a'la yang tinggi, al-mausufi yang disifati, bikamalil af'ali dengan kesempurnaan segala pekerjaannya. Bi iradati zalika dengan menghendaki demikian. U'allifu aku nyusun, mutabarrikan halnya dengan mencari keberkahan, au musta'inan atau mencari bantuan atau pertolongan. Fasarrahu bidzalika Syekhuna Ahmad Dimyati. Dalam mengawali karangan kitab ini, musannif mengawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim karena mengharap daripada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala akan karangan kitab ini, dan tentunya musta'inan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Halnya demikian sama seperti kita dalam mengawali aktivitas pekerjaan atau kegiatan yang lain, hendaklah kita mengawali dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Karena pertama kita mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari kegiatan atau aktivitas yang kita kerjakan. Kemudian tentunya ini kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang kita kerjakan tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mesti kita minta bantuan Allah, mesti ada campur tangan Allah. Karena kita makhluk yang tidak punya daya dan upaya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Fasarahu bidzalika, kemudian menafsirkan
Syekhuna Ahmad Dimyati, guru kami, kata Syekh Abu Mu'ti, Ahmad Dimyati. Ahmad Dimyati. Ini adalah beliau guru juga daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Fi hasyatihi, di dalam kitab hasyahnya ala usulil fiqhi, atas usul fikih, yaitu hasyah Waraqat. Ibtida'a, memulai. Siapa al-musannifu, musannif, pengarang kitab, kitabahu, pada kitabnya, bil basmalati, dengan basmalah. Kenapa demikian? Iktidaan bil kitabil aziz, karena mengikuti kitab yang mulia, yakni Al-Qur'anul Karim. Jadi mesti kita di setiap menulis, entah itu kitab, karangan, ringkasan, makalah, buku, dan lain sebagainya yang bisa dijadikan referensi, maka mulailah dengan basmalah. Fi ibda'ihi biha, dimulainya dengan basmalah. Ay fil lauhil mahfud, yakni di lauhil mahfud. Au ba'da jam'ihi, atau setelah mengumpulkannya, wa tartibihi, dan menyusunnya, fil mashafi, di dalam mushaf. Karena Allah itu memulai dengan basmalah, kan musannif mengikuti kitab Allah yaitu Al-Qur'an dengan memulai dengan basmalah. Wa amma maruya, dan adapun sesuatu atau perkara yang diriwayatkan, anna awwalama, sesungguhnya awal perkara, katabahul qalamu, yang menulis padanya al-qalam, perkara yang ditulis oleh qalam di lauhil mahfud tadi, ana at-tawwabu, yakni lafaz ana at-tawwabu. Ana, sesungguhnya, ana, kami, at-tawwabu, adalah penerima taubat. Wa ana, dan kami, atubu, menerima taubat, ala man taba, atas orang yang bertaubat. Bahwa maka ia adalah fi syakil arsy, ada di tiang penyangga. Wamtisalan, dan karena menjunjung tinggi. Ini alasan kedua musannif memulai dengan basmalah. Menjunjung tinggi. Wa ita'atan, dan karena ta'at, li amrihi, pada perintah Nabi SAW, fi qaulihi, di dalam sabdanya. Apa perintah Rasul? Anna awwala ma katabahul qalam, sesungguhnya perkara yang ditulis di dalam tulisan dengan qalam, biha, bismillahirrahmanirrahim, yakni lafaz bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya perkara yang ditulis, kalau kita menulis dengan qalam itu maksudnya, maka tulislah bismillahirrahmanirrahim untuk mengawalinya. Fa idza katabtum kitaban faktubuha, maka apabila kamu menulis kitaban akan kitab, faktubuha, maka tulislah oleh kalian basmalah awalahu, di awal menulisnya. Wahia, dan lafaz bismillah itu miftahu kulli kitabin, adalah pembuka atau kunci dari setiap kitab unzila, yang diturunkan. Walamma nazala, dan pada masa menurunkan Allah Subhanahu wa taala, alayya, atas kami, kata Rasul, atasku atau kepadaku. Walamma nazala, dan di waktu menurunkan alayya, kepadaku, siapa? Jibrilu, bukan Allah ya, tapi malaikat Jibril. Jibrilu alaihissalam, malaikat Jibril, biha, dengan membawa basmalah.
a'adaha, maka dia mengulang kepada basmalah itu salasan 3 kali. Malaikat memberikan wahyu dari Allah, bismillah dibacakan 3 kali kepada Rasulullah SAW. Waqala, dan berkata ia, malaikat Jibril, hiya, waqala hiya laka. Berkata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, hiya, bismillah itu laka, adalah untukmu, wali ummatika, dan untuk umatmu. Famarrahum la yad'uha, maka famarrahum la yad'uha, maka merintah Nabi kepada umatnya itu untuk membaca basmalah, la yad'uha, jangan sampai meninggalkan membaca basmalah. Nah, ini adalah satu perintah dari Rasulullah SAW. Malaikat Jibril memberikan basmalah itu kepada Rasul 3 kali membaca. Kemudian ini sebagai perintah dari Rasul, dari sabdanya, bahwa di setiap kita mengawali sesuatu, maka awali dengan basmalah. Fi syai'in, di dalam perkara, min umurihim, dari segala urusan-urusan mereka. Wa ini, kata malaikat Jibril, sesungguhnya aku lam ad'uha, tidak pernah meninggalkan membaca basmalah tarfata ainin, sekejap mata pun. Ya. Mudnuzilat, sejak diturunkan bismillah ala abika Adam alaihissalam, pada bapakmu Nabi Adam alaihissalam. Wa kaza al malaikatu, begitu pula malaikat. Semenjak bismillah itu diturunkan kepada Nabi Adam, Jibril alaihissalam tidak pernah terlewatkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat, idza katabtum kitaban faktubuha fi awwalihi, apabila kalian menulis kitaban akan kitab, faktubu, maka tulislah oleh kalian, fi awwalihi, di awal menulis, bismillahirrahmanirrahim, pada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Wa idza katabtumuha faqra'uha, dan apabila kalian menulis pada basmalah itu, faqra'uha, maka kemudian bacalah. Jadi kalau sesudah menulis bismillah, mengawalinya dengan bismillah, maka setelah menulis dibaca. Warwiya, dan diriwayatkan anhu, dari Nabi SAW, annahu qala, sesungguhnya Nabi SAW berkata, bersabda, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Wala syakka, dan janganlah ragu, an a'adatahu Allah taala, bahwa anna 'adatahu, bahwa sesungguhnya kebiasaan Allah Subhanahu wa taala. Segitu dulu ya. Maka berakhlaklah dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah memulai sesuatu dengan basmalah seperti yang dituliskan di dalam Al-Qur'an, maka kita mengikuti akhlak Allah, memulai sesuatu, menulis, mengarang, dan lain sebagainya, maka awali dengan basmalah. Mencari keberkahan dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.